Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan dan dengan penuh excited. Sebahagia melihat tren positif Barcelona dan Barcelona mendatangkan kiper baru, kiper kawakan, kiper senior yaitu Wojciech Szczęsny. Dan se-excited kita menunggu pertandingan antara Barcelona yang berhadapan dengan Osasuna. Dan ada derby Madrid antara Atletico Madrid yang menjamu Real Madrid di Wanda Metropolitano. Itu berada di Stadion Atletico Madrid ya. Itu di ujung dari kota Madrid. Jadi kalau ibaratnya Jakarta ya, dia tuh udah mau ke Depok, dia tuh udah mau ke arah Tangerang lah, bahkan cenderung ke Cikarang. Di stasiun terakhir itu adanya di situ Atletico Madrid. Seperti apa keseruan dua partai yang akan berlangsung nanti kita akan ulas, dan tentunya gua akan ulas juga info terbaru seputar Barcelona. Tapi sebelumnya yang mau absen silakan absen dulu. Yang nonton live, yang nonton gulungan YouTube gua absen dulu. Dari mana aja, dari Indonesia, Sabang sampai Merauke. Ada juga yang dari Malaysia, dari luar Indonesia. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang belum dapat kerja diberikan pekerjaan, yang udah kerja diberikan kesuksesan, dan yang belum lulus semoga lulus nanti dengan nilai yang bagus, sehingga kalau misalkan mau kuliah atau kerja itu mendapatkan kerjaan kantor atau kuliah yang kalian inginkan. Oke, absen. Kita ulas dulu pertama derby dulu ya, derby Madrid antara Real Madrid yang menjamu Atletico Madrid ini 30 September jam 2 ya. Pertandingan bisa kalian saksikan di beIN Sport ya. Gue gak tahu kalau ada channel-channel lain, tapi kalau emang mau nonton di beIN Sport. Dan ini gue bakal bilang pertandingan yang sangat seru ya, karena tahun lalu yang bikin gagal Madrid unbeaten ya Atletico Madrid. Barcelona kalah, lost streak. Terus Atletico Madrid lah yang memiliki rekor bagus di abad ini mungkin melawan Real Madrid. Karena apa? Secara statistik ya, pertandingan 5 pertandingan terakhir Atletico Madrid menang 2 kali, seri 2 kali, dan kalah sekali. Dia bisa menang 2 kali itu di Copa del Rey dan di La Liga ya. Tapi di Supercopa Madrid berhasil menang lawan Atletico Madrid. Sisanya seri 2 kali. Dan pertandingan selalu berjalan alot. Kenapa? Karena menurut gua Diego Simeone ini selaku pelatih Atletico Madrid dan pelatih dengan bayaran termahal di dunia ini, dia sudah tahu bagaimana cara melawan Madrid. Ya, dia udah tahu gimana sabarnya, gimana harus sabar dan gimana meredam bahkan mengalahkan Real Madrid. Diego Simeone lah orangnya dengan skuad yang dimiliki. Dan yang bikin seru lagi, sekarang ada pemain-pemain baru yang datang untuk Atletico Madrid. Ya, Lenormand ada di belakang. Dia punya sekarang, walaupun ditinggal oleh Alvaro Morata yang kemarin cetak 2 gol lawan Madrid, tapi dia mendatangkan Sorloth. Ya, Sorloth ini ke Barcelona golin, ke Madrid main bagus. Jadi peluang untuk cetak gol lebih banyak, Atletico Madrid punya peluang itu. Bukan cuma kehilangan Morata, tapi dia kedatangan Sorloth, tapi dia juga kedatangan Julian Alvarez. Ya, ini banyak nih, ada Molina, Alvarez, ada Griezmann, ada si De Paul. Jadi orang-orang yang punya mental juara banyak juga di Atletico Madrid, karena emang dia klub papan atas ya untuk saat ini di La Liga. Lenormand main di Spanyol, De Paul habis menang Copa America, terus menang Piala Dunia, back to back Copa America lagi. Lalu ada Alvarez juga pemain muda, Liga Champions sudah pernah diraih, udah Piala Dunia dia udah raih, terus Copa America dia udah raih. Ada Sorloth yang gak henti-hentinya mencetak gol. Ya, belum ada Riquelme sebelah kiri, pemain muda, cepat, bagus, akselerasinya bagus. Dan ada di sebelah kanan ada Llorente ya, pemain yang memiliki endurance luar biasa, fisik nggak terlalu gede badan tapi stamina ya, nggak perlu ditanyakan lagi, jiwa warrior. Yang penting adalah jiwa warriornya. Atletico Madrid tidak pernah kehilangan striker bagus. Atletico Madrid tidak pernah kehilangan back-back kuat. Ya. Dan Atletico Madrid
lawannya adalah nanti selain Madrid ya dirinya sendiri. Mampu gak Atletico Madrid bermain sabar? Karena seperti yang gue katakan, ketika Madrid sudah susah untuk menembus lawan, dia akan memberikan bola ke lawan. Baru itu ya yang gue lihat ya, dikasih bola. Dan gue bisa mengatakan bahwa Madrid ketika lagi deadlock, justru dia lebih seram, lebih menyeramkan ketika dia tidak memegang bola, ketika dia tidak menguasai possession. Jadi apa? Ketika bola direbut, Valverde umpan, nanti ada Vini ada Rodrigo, entah Brahim Diaz yang udah siap untuk melakukan counter attack yang Spartan banget, semuanya lari. Itu yang dilakukan Madrid ketika Real Madrid deadlock. Tapi Atletico Madrid kalau bisa lebih sabar, dia bisa menang lawan Madrid. Pun Atletico Madrid dia punya cara yang sama seperti Real Madrid. Dia rela menunggu, walaupun gue mengatakan bahwa Atletico Madrid yang sekarang bukan Atletico yang dulu, yang hanya sekedar menunggu. Ya karena ada Griezmann di lini tengah, sekarang ada De Paul. Jadi ini tim yang bisa juga melakukan ball position. Jadi intinya adalah ketika dua-duanya deadlock, yang lebih sabar yang menang nanti gue bilang. Ya, dia punya De Paul. Ya De Paul ketemu siapa? Dia udah ketemu siapa aja di lini tengah. Walaupun ya De Paul di Argen ya De Paul yang ada Messi. Tapi serem, role-nya De Paul tuh sekarang kayak bukan attack midfield, bukan juga regista, bukan juga DM. Tapi dia DM, larinya ke samping. Dia jadi fullback ke kiri, fullback ke kanan. Rule baru yang ditemukan oleh Simeone. Ya itu juga ada di Argentina sih, Scaloni waktu itu megang De Paul kayak gitu. Jadi Atletico Madrid punya pemain sayap yang cepat, Atletico Madrid punya back-back yang tangguh, bahkan Atletico Madrid punya gelandang-gelandang ya kelas dunia. Ya, Atletico Madrid pun punya striker yang selalu tampil meyakinkan, tampil garang. Lawan Atletico Madrid selain Madrid adalah sabar. Kalau dia berani lebih sabar, ketika deadlock dia berani nggak megang bola. Mungkin terdengar nggak masuk akal. Gue ngobrol sama teman-teman gue kayak nggak masuk akal yang diomongin, tapi benar juga gitu. Kayak gimana caranya Madrid golin ke lawan ketika masih 0-0 atau 1-1, bolanya dilepas, dikasih Madrid yang turunnya dalam. Itu yang selalu dilakukan. Atletico Madrid juga bisa kayak gitu. Siap-siap nanti De Paul megang bola, Molina lari, siap-siap De Paul megang bola, nanti Llorente lari, Riquelme, Lemar lari. Nah, Sorloth ini striker nomor 9 loh dia loh, tapi badannya gedenya segede Haaland, larinya kenceng, megang bolanya bagus, finishingnya juga oke. Kita lihat apa yang terjadi nanti. Apakah Sorloth langsung extra striker langsung dimainkan oleh Simeone? Ada Sorloth di depan, second strikernya ada Alvarez. Bisa aja, atau Alvarez babak kedua, Griezmann di belakang Sorloth. Ini seru banget pertandingan guys. Karena apa? Madrid juga sedikit tidak diuntungkan dengan absennya Kylian Mbappe. Walaupun gue ngerasa ya Madrid masih fluid, lebih cair sejauh ini tanpa Mbappe. Ya kalau komparasinya adalah tahun lalu dan komparasinya adalah tahun sekarang, objektif aja bro. Ya Mbappe golin kebanyakan dari penalti. Ya kemarin enggak memang, cuma beberapa gol ada udah 5 penalti kan ya dia. Jadi gol yang dilakukan oleh Mbappe kebanyakan dari penalti, bukan dari open play, bukan dari gameplay. Tapi justru sekarang gue ngerasa Madrid lebih berbahaya. Kenapa? Karena Mbappe lagi nggak ada. Ya justru Madrid selain superior, yang bagus dari Madrid adalah dia juga punya underdog mentality. Dia mau aja jadi underdog, dia mau aja melepaskan bola, dia mau biarkan musuh yang menguasai bola, tapi biarkan kita yang mengontrol pertandingan. Itu lu jangan salah lihat. Lu megang bola bukan berarti lu mendikte pertandingan ya. Jadi pertandingan ini gue bisa katakan nanti yang megang bola, yang menguasai ball position belum tentu dia yang menguasai pertandingan. Tapi bisa jadi yang tidak megang bola itu yang menguasai jalannya pertandingan. Itu. Ya, ini kabarnya Mbappe memang hamstring ya 3 minggu. Gue nggak tahu, berarti dia absen kemungkinan dan harusnya masih banyak opsi ya. Kalau lu mau masukin nggak ada nih. Kalau Bellingham sekalian di tengah main kayak biasa, Rodrigo, Bellingham, Vini, ya belakangnya mau Arda, Modric, Tchouaméni, Adra, Modric sama Vinha itu masih bisa bebas, Valverde. Jadi sebenarnya masih banyak opsi yang bisa dilakukan oleh Real Madrid. Ini seru.
Ya, serunya yang seperti gue katakan, yang bikin lebih seru adalah Atletico Madrid itu baru sekali kalah ya. Atletico Madrid baru sekali kalah kalau nggak salah ya. Dan Atletico Madrid selalu clean sheet bermain di Wanda Metropolitano. Tapi Real Madrid selalu menang kalau main di kandang orang. Ya, di kandang lawan. Jadi ini rekor yang bagus juga, sangat seru nanti. Dan yang menarik lagi tadi 5 pertemuan, 2 imbang, 2 menang Atletico Madrid, 1 kalah. Jadi siapa yang bisa mengalahkan Madrid di tahun lalu ketika lagi superior, Atletico Madrid lah orangnya. Jadi ini laga yang sangat dinanti-nanti, laga yang sangat ditunggu-tunggu. Gue juga nonton nanti, mudah-mudahan kalau nggak ngantuk. Nah, sekarang kita ke Barcelona guys. Fans Madrid udah bahas gimana kekhawatiran lu tanpa Mbappe atau justru lebih seneng, silahkan di komen fans Madrid. Ya, kehilangan Mbappe adalah sebuah kerugian atau justru keuntungan malah nggak ketebak sama asuhan Simeone. Sementara Simeone dia memiliki skuad yang cukup memadai lah, armadanya udah bagus buat melawan Madrid. Silakan di komen seperti apa jalannya pertandingan Madrid berhadapan dengan Atletico Madrid. Sekarang kita ke Barcelona nih guys. Ya, sebelum ke match review kita bahas dulu info terbaru bahwa dari Hansi Flick ya. Hansi Flick ini bagus banget. Kemarin masalah preskon ditanya kenapa 1-0 doang. Dijawab sama dia, emang dengan 1-0 kita dapat poin berapa? Kayak gitu. Apa yang kita dapatkan dengan menang 1-0? Dapat 3 poin. Bagus banget. Dan ketika ditanya, dia ditanya apa ya tadi ya? Ya gimana Wai Szczęsny? Ya kita datangkan Wai Szczęsny, tapi sejauh ini kita keep dulu Iñaki Peña sebagai starting line up. Jadi sebagai starting line up, datangnya Wai Szczęsny bukan semata-mata langsung menggeser di posisi utama, tapi kan buat backup. Ya kita lihat dulu Iñaki Peña bagus, nggak aneh-aneh, kenapa nggak Iñaki Peña? Kalau gua mengatakan seperti itu. Lalu Hansi Flick juga salut kepada perubahan Jules Koundé yang mengerti sekarang. Awalnya ketika Xavi yang bilang lu main di bek kanan aja, full bek kanan, dia sempat bacot bahwa gua posisi asli bukan di sini. Jadi kalau gua salah ya bukan salah gua juga, kata Koundé gitu. Tapi sekarang ketika Hansi Flick yang mengatakan itu, dia nurut dan dia membuild dirinya menjadi bek kanan gitu, dengan latihan, dia gym, dia kardio sehingga badannya ramping, bukan lagi postur-postur bek tengah tapi postur-postur full bek kanan. Dia tahu kekurangan dia adalah sprint, dia coba sprintnya lebih kenceng, dia udah berani lewatin 1-2 pemain, dia udah berani adu sprint dengan pemain-pemain yang cepat. Kita lihat nanti perubahannya Jules Koundé seperti apa. Nah, langsung aja, Osasuna berhadapan dengan Barcelona. Ya, 5 pertandingan terakhir Barcelona menang lawan Osasuna 5-5-nya. Nah, sekarang kalau dilihat prediksi line up yang bermain adalah Iñaki Peña, Inigo Cubarsí, Konde Balde, Caicedo, Eric. Ya, Eric, Caicedo, depannya Pedri. Lalu di kanan ada Lamine Yamal, di depan ada Lewandowski. Gue nggak tahu rapinya. Tadi gue baca rapinya kenapa ya? Nggak tahu rapinya kenapa, tapi prediksi line up ini di kirinya itu Ferran Torres ya. Di kiri kita ada Hiu Ompong, Ferran Torres. Jadi permasalahannya adalah mudah-mudahan ketika menjadi starting line up, Ferran Torres ini lagi nggak ngejalanin Rogo Sukmo. Ya, jadi Rogo Sukmo tuh orang yang rogonya diem di tempat, tapi Sukmonya keliling-keliling. Ya, nyambat. Bukan nyambat, lebih kayak kalau nonton Insidious ya. Dia lagi meditasi. Jadi dia diem, ya rohnya keluar. Itu yang terjadi selama ini pada Ferran Torres. Raganya ada di lapangan, tapi rohnya lagi ngiter-ngiter, lagi belanja, lagi shopping, lagi mancing, lagi main layangan. Kenapa kalau bilang, kok bisa sih dibilang hiu ompong? Ada yang nanya nih, kenapa sih, sorry gue nggak update, kenapa Ferran Torres dibilang hiu ompong? Jadi hiu ompong dari Ferran Torres adalah, pertamanya dia menjuluki dirinya sendiri sebagai hiu, shark. Ya, jadi dia tajam gigi hiu sebagai striker, dia bilang gitu. Tapi itu tidak terjadi di Barcelona, kontradiktif dengan apa yang dikatakan ketika dia bermain dengan Barcelona. Makanya gue ya bilang kalau dia adalah hiu, tapi hiu ompong. Sekalinya hiu punya gigi, ya dia bukan merobek jala lawan, tapi merobek kaki lawan sehingga kartu merah. Itulah Ferran Torres yang terjadi. Bermain ketika jadi starting line up
kayak orang dihipnotis di Pulau Gadung, tapi ketika menjadi sub di menit-menit akhir itu kayak udah main 12 pertandingan sebelum hari itu. Itu yang terjadi. Mudah-mudahan. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ternyata dia lagi rogo sukmo, rogonya ada di stadion, sukmonya lagi pencitraan kali kayak pejabat-pejabat. Nah, jadi kalau Ferran Torres starting line up atau Rafinha nggak bisa main, ya gue berharap main normal aja lah. Ferran Torres selayaknya pemain bola, nggak usah jago-jago. Gue nggak ada ekspektasi lebih sama Ferran Torres. Ya. Nah, pertanyaannya adalah gimana? Nah, Ansu Fati, Frenkie de Jong, Gavi, dia udah pulih dari cedera, tapi masih diragukan untuk bermain. Tapi feeling gua, ini Ansu Fati pengen banget ya, I want to play against Osasuna, dia bilang kayak gitu. Jadi dia pengen bermain untuk melawan Osasuna. Dia bukan cuma pengen bermain lawan Osasuna, menurut gue dia juga pengen membuktikan kalau dia udah sembuh dan dia udah bisa menjadi Ansu Fati. Nah, tapi saran gue kalau jadi starting line up, gue tidak merekomendasikan banget. Hansi Flick pasti lebih tahu. Yang gue yakin adalah Ansu Fati nanti kalau memang dia bisa main, dia bakal main. Tapi kalau Barcelona udah menang 1 atau 2-0. Itu yang terjadi. Ya, nih kayak Villarreal, Osasuna sebenarnya nih favorit Ansu Fati banget. Jadi gue juga pengen lihat minimal dia bermain nggak golin nggak apa-apa, tapi bisa meningkatkan kepercayaan diri. Minimal dia main ke lapangan jadi panas lagi. Atmosfer, dia bisa merasakan atmosfer jalannya pertandingan seperti apa. Itu yang gue pengen ngelihat Ansu Fati ya. Bukan pengen ngelihat langsung jadi jago, enggak. Balikin dulu mental Ansu Fati, balikin dulu, ilangin traumatik tentang cederanya, rasain dulu atmosfer pertandingan. Itu yang gue pengen. Frenkie de Jong dibilang meragukan sama Gavi. Ya kalau bisa dimainin, mainin aja, mainin 5 menit pun nggak apa-apa. Yang penting rasain atmosfer lagi pertandingan, takut lupa. Ya, nah kalau masalah pertandingan ini nggak ada masalah sih. Mau nanti Pedri duluan atau Pablo Torre, karena gue yakin lawan Osasuna harusnya bisa dikalahkan. Ya, ini 5 pertandingan, 5-5-nya Barcelona menang. Barcelona masih track yang bagus sejauh ini. Osasuna ada di peringkat 7, jadi harusnya ini bisa dimenangkan dengan mudah oleh Barcelona. Pun alot ya nggak apa-apa lah, setidaknya Lewandowski golin. Ya Lewandowski golin dan dia tetap berada di jalur LPCC. Itu yang terjadi. Gue nggak bisa banyak-banyak review ya. Itu aja dari data udah mengatakan bahwa Barcelona lebih banyak menang, 5 kali pertemuan, 5 kali menang. Dan kenapa Hiu Ompong udah gue jawab, siapa yang mau line up udah gue kasih tahu tadi. Kalau Ansu Fati mau mainin 5 menit pun nggak apa-apa. Karena dia sendiri yang pengen main, ya kita lihat juga Hansi Flick pasti lebih punya perspektif sebagai pelatih, dia dimainin apa enggak. Nah, tapi kalau dibilang menang, harusnya menang ya. Lebih dari 1, gue juga yakin lebih dari 1. Kalau nggak kebobolan bagus, karena ini secara tidak langsung reward yang bagus buat Iñaki Peña, yang notabene adalah subs dari Marc-Andre ter Stegen. Sekali lagi gue katakan bahwa datangnya nanti Wojciech Szczęsny bukan semata-mata langsung menggeser Iñaki Peña dari posisi kiper utama. Tetap ada persaingan, tapi biar lebih aman lagi ya datang Szczęsny itu buat backup. Itu yang terjadi ya guys. Silakan di komen kira-kira apa yang terjadi. Pertandingan derby Madrid antara Atletico Madrid berhadapan dengan Real Madrid yang udah banyak mendapatkan penalti dan Mbappe nggak ada. Lebih fluid ke Madrid tanpa Mbappe, atau ini adalah sebuah justru kerugian besar buat Real Madrid. Dan Barcelona akan berhadapan dengan Osasuna. Seperti apa jalan pertandingan silakan diprediksikan. Yang nggak setuju silakan. Sekali lagi gue bilang bahwa pakar bola ini kita tempat nongkrong karbol mania ya, bukan cuman gue yang ngomong lu dengerin, tapi lu bisa berkomentar, lu bisa berargumen dan opini, gue dengerin dan gue bacain. Oke, sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Vamos, muchas gracias.